Ya. Salah satunya adalah kemiskinan ya, karena emang kita mesti akuin bahwa tadi seperti saya bilang kan, nutrisi itu penting sekali, nutrisi maternal maupun nutrisi yang diterima bayinya ketika sudah lahir. Apa kata dokter? Saya Adi bersama Dokter Okto, Dokter Okto. Apa kabar, Dok? baik. Sekarang lagi sibuk apa, Dok? Ya kan saya sekarang praktek di Klinik In Harmony. Itu saya masuk nyari setiap hari ya, kecuali Minggu. Di samping itu saya juga bertanggung jawab buat blog, karena kan kami juga punya blog sendiri. Jadi saya tuh biasa bikin artikel-artikel medis di situ ya gitu. Sibuk banget ya, Dok ya? Ya, lumayan sih. Tapi di tengah kesibukannya, saya apresiasi banget nih Dokter Okto masih bisa hadir di tengah-tengah kita. Iya, terima kasih juga sama-sama. Dok, sebenarnya saya kesini tuh mau nanya, kemarin kan saya baca berita nih, beritanya tuh lagi hot banget, ini sambil saya baca ya, Dok ya. Oke. Jadi angka stunting di Indonesia itu tinggi dan diwaspadai dapat turunkan kemampuan belajar anak. Artikel ini telah tayang di media massa. Berdasarkan survei status gizi Indonesia, angka prevalensi stunting di Indonesia mencapai 21,6% pada 2022. Padahal standar dari WHO sendiri itu masih di angka di bawah 20% harusnya, Dok. Berarti kan masih cukup tinggi ya. Cukup tinggi ya. Apalagi diduga stunting membuat kemampuan belajar anak tuh menjadi rendah. Ya, betul sekali. Ya, apa kemiskinan masih banyak di negara ini? Terus peran pemerintah yang terkesan tidak peduli sehingga menimbulkan angka yang sangat miris ini. Terus apa kata dokter? Oke, baiklah. Ini sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Adi itu, mungkin saya ada baiknya telangin itu growth stunting itu apa ya gitu. Jadi barangkali kita udah pada tahu semua ya, sesuai namanya growth stunting itu berarti adalah tumbuh kembang anak yang terhambat. Ya gitu. Ini tidak hanya sekadar fisik saja, namun juga secara perkembangan kognitifnya, ya gitu. Nah ini ada macam-macam faktor yang bisa menyebabkan kenapa itu kok pertumbuhan terhambat, ya gitu. Bisa dari yang paling utama adalah faktor nutrisi, ya. Ini nutrisi bisa dari nutrisi maternal, berarti nutrisi ketika ibu lagi hamil, atau bisa juga nutrisi ketika bayinya sudah lahir, ya. Jadi nutrisi yang diberikan setelah bayinya lahir, gitu ya. Di samping itu juga ada beberapa faktor-faktor lainnya yang bisa menyebabkan tumbuh kembang anak tuh terhambat, ya. Contoh seperti penyakit-penyakit tertentu, kalau misalkan anak sering sakit-sakitan pas masa kecilnya, itu bisa menyebabkan akhirnya dia nanti ketika dia sudah agak tua, mungkin dia tinggi badan atau berat badannya atau perkembangannya itu agak lebih telat ketimbang anak-anak sebayanya, gitu ya. Nah sekarang kalau ditanya kayak semacam apa yang berperan sehingga menyumbangkan kenapa bisa bikin banyak sekali kasus growth stunting di Indonesia. Tadi seperti yang Mas Adi bilang, salah satunya adalah kemiskinan, ya. Karena emang kita mesti akuin bahwa tadi seperti saya bilang kan, nutrisi itu penting sekali, nutrisi maternal maupun nutrisi yang diterima bayinya ketika sudah lahir. Nah tentu kalau misalkan bayi yang lahir dari keluarga yang berada, ya kebutuhan itu bisa terpenuhi gitu. Jadi tidak ada masalah dengan ibunya untuk mengkonsumsi makanan bergizi selama lagi hamil. Begitu pula nggak ada masalah buat bayinya mendapatkan nutrisi yang cukup ketika sudah lahir gitu ya. Oke, nah biasanya kalau orang yang berada di status sosioekonomi menengah ke bawah, tentu kan akan lebih tantangan buat mereka buat menyediakan makanan bergizi buat sang ibu baik ataupun buat bayinya ya. Yang mungkin ibaratnya ya boro-boro untuk bisa makan makanan bergizi untuk mungkin sehari-hari aja tuh nggak cukup gitu ya. Jadi kadang-kadang itu terpaksa itu mungkin ibu hamil makanannya dikurang-kurangin ya, nggak cukup ya. Karena kan mereka butuh persiapan buat lahiran dan segala macam. Begitu pula ketika anak sudah lahir nggak bisa memberikan nutrisi yang selayaknya yang dibutuhkan buat anak tersebut gitu ya. Gitu. Atau bisa juga, nah ini juga salah satu faktor yang tadi Mas bilang kemiskinan, karena biasanya rata-rata kalau orang miskin di Indonesia kan pasti lebih sering tinggal di daerah yang kumuh ya, atau daerah slum gitu ya. Berarti dengan kata lain itu daerah di mana sanitasinya itu rendah ya, atau daerah yang cukup kotor gitu ya. Nah itu daerah ini juga tidak menunjang buat pertumbuhan anak gitu. Karena biasanya di daerah yang kotor seperti ini itu akan rentan sekali muncul banyak penyakit-penyakit yang menular seperti kayak diare ya, atau penyakit-penyakit lainnya gitu. Nah
ini diare merupakan salah satu penyakit ya, di mana kalau pada anak kecil yang sering menderita diare terus-menerus, kronik gitu ya, berkelanjutan, jadi sering kumat-kumatan. Nah itu juga bisa menghambat tumbuh kembang anak itu sendiri ya gitu, karena ibaratnya karena dia sering diare, berarti otomatis dia malnutrisi, nggak ada nutrisi yang masuk ke dalam tubuh dia. Itu mengakibatkan jadi tumbuh kembang dia, baik itu tubuhnya maupun otaknya itu akan terganggu ya. Itu bisa bikin growth stunting ya, seperti itu tadi. Ditambah lagi kita juga mesti menyadari bahwa kita kan baru saja mengalami fase pandemi ya kan gitu, dimana banyak orang itu karena kemarin lockdown ya, jadi kehilangan pekerjaan ya, karena kehilangan pekerjaan berarti otomatis kehilangan penghasilan ya. Jadi banyak orang yang mungkin yang tadinya itu ibaratnya hidup sudah cukup pas-pasan, lalu karena pandemi akhirnya mereka jadi makin sulit lagi ya. Itu menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia makin meningkat ya. Jadi bisa dibayangkan efeknya adalah angka kemiskinan meningkat, berarti kemampuan orang buat menyediakan nutrisi buat dia dan keluarganya itu berkurang juga ya. Itu mengakibatkan kasus growth stunting meningkat gitu. Nah sekarang kalau ditanya apa sih peran pemerintah untuk mengatasi ini, sebenarnya pemerintah banyak memberikan bantuan loh gitu, buat itu baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung. Itu secara langsung tuh biasa memberikan bantuan berupa mungkin uang atau bahan makanan tertentu ke warga-warga, atau kalau secara tidak langsung itu biasa melalui peran posyandu atau puskesmas ya, dimana biasa dari petugas posyandu itu biasa langsung mendatangi masing-masing rumah ya untuk melihat kayak contoh mengukur tinggi badan, berat badan anak yang bersangkutan seperti itu. Jadi sebenarnya dari pemerintah sudah memberikan banyak bantuan yang kita harus apresiasi ya gitu. Namun memang karena kasusnya cukup tinggi dan kita kan tahu sendiri bahwa kemiskinan itu kan di Indonesia tuh tidak hanya 1-2 tahun terakhir ini aja. Jadi udah dari lama sekali kan, kita ibaratnya susah sekali kita bisa menuntaskan kemiskinan hanya dalam kurun waktu 1-2 tahun saja. Itu butuh proses yang lama ya. Jadi ya kita harus maklum dan harap bersabar saja ya gitu. Berarti seperti yang terjadi di masyarakat saat ini, kasus stunting kan memang sangat tinggi itu ya. Berarti konsekuensinya juga cukup buruk nih ke semua masyarakat ya dok ya. Yap, betul sekali. Sebenarnya untuk stunting sendiri ini gejalanya seperti apa dok? Oke, dibilang gejala, apakah ada gejala spesifik buat stunting? Sebenarnya sih nggak ada ya. Tadi kita lihat lagi ke definisinya kan, tadi seperti saya bilang, ini merupakan tumbuh kembang anak yang terhambat gitu ya. Jadi biasanya itu patokannya adalah dari itu grafik tumbuh kembang anak ya, tinggi badan, berat badan ya. Kan kita tahu sendiri, biasa tuh kalau untuk usia tertentu tuh ada range tinggi badan, berat badan yang harusnya dicapai oleh anak tersebut ya. Kalau misalkan tinggi badan atau berat badannya nggak sesuai ya, contoh di bawah, berarti dia termasuk terhambat gitu. Nanti kalau misalnya kita lihat dari usianya dari tahun ke tahun, kok makin lama ini kurvanya bukan stabil atau meningkat, dia malah makin nurun. Nah itu berarti kita bilang itu berarti terjadi growth stunting gitu ya. Itu kalau kita lihat secara fisik. Tapi kalau misalnya dari segi perkembangan anak, bisa juga mungkin delayed development. Jadi contoh misalkan usia 9 bulan nih, harusnya kan anak sudah bisa berjalan ya, atau sudah minimal sudah bisa berdiri lah, tapi ini kok belum bisa berdiri, masih baru merangkak aja, atau bahkan mungkin belum bisa gerak sama sekali, cuma tiduran aja di punggungnya. Kan berarti dia ada gangguan pada perkembangannya gitu ya. Atau bisa juga kalau anaknya udah agak gede lalu masuk sekolah, kok dia agak kesulitannya untuk menangkap pelajaran di sekolah. Nah seperti itu. Jadi kita bisa lihat, oh ini berarti dia perkembangan agak terlambat ya. Nah saya mesti bilang dulu bahwa perkembangan yang terhambat, delayed development, itu tidak selalu berkaitan sama growth stunting ya gitu. Bisa aja mungkin tuh anak tubuhnya normal, tinggi badan, berat badan sesuai dengan usianya, tapi mungkin dia ada masalah dengan kemampuan kognitif dia. Jadi ketika dia belajar atau dia diajarin di sekolah, itu dia agak sulit menangkap pelajaran. Nah itu tidak selalu berkaitan sama growth stunting. Tapi kalau growth stunting dia tuh multifaktorial dan dia tuh keseluruhan, jadi holistik gitu ya. Jadi selain dari mungkin yang badan agak lebih kecil, tapi mungkin dia juga agak jadi terganggu dengan itu tadi kecerdasannya, sehingga dia agak kesulitan ketika dia belajar di sekolah dan segala macam ya. Emang itu gejala-gejala tadi itu emang tidak selalu jelas gitu ya. Karena kita juga mesti tahu kalau namanya tubuh anak kecil itu kan nggak selalu dari growth stunting, bisa juga emang turunan. Kalau misalkan emang dari bapak ibunya badannya kecil, ya wajar lah kalau anaknya kecil gitu ya. Jadi kita nggak selalu bisa bilang kalau ini anak pasti growth stunting, belum tentu. Kita juga mesti lihat faktor-faktor lainnya. Itulah tadi yang saya bilang, ini multifaktorial. Jadi itu emang tidak mudah untuk didiagnosis. Kita mesti melihat secara keseluruhan ya. Okay. Oh, berarti memang pengetahuan masyarakat termasuk saya juga nih dok, sebenarnya untuk tahu masalah stunting ini sebenarnya cukup minim juga ya. Saya juga baru tahu nih setelah dijelaskan sama dokter Okto di sini kan. Tapi kalau misalkan untuk stunting sendiri dok, sebenarnya itu bisa dicegah nggak dok? Oh ya, bisa sekali. Tadi seperti saya bilang,